Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami juga bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh Tuhan curahkan atas kami. Sekarang kami hendak sejenak bersekutu bersama-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, firman-Mu menerangi langkah dan jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44 yang mengatakan demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita semua tentu meyakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Dia sudah datang, lahir di tengah dunia, dan kemudian ia mati, disalibkan dan mati, serta ia dibangkitkan dan naik ke sorga. Dan Yesus yang telah naik ke sorga itu kita yakini akan datang kembali ke dunia. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam pembacaan Alkitab hari ini bahwa ia akan datang kembali ke dunia. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia datang kembali. Yesus hanya mengingatkan kepada kita semua agar kita berjaga-jaga. Dan itu dikatakan di ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jaga dan siap sedia. Sekarang apa artinya berjaga-jaga dan siap sedia? Arti berjaga-jaga dan siap sedia adalah, pertama, kita hidup dalam relasi dengan Tuhan. Kita mau membangun relasi yang dekat, yang akrab dan mesra dengan Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, serta taat beribadah kepadanya. Yang kedua,
Berjaga-jaga dan siap sedia berarti menjadikan seluruh aspek hidup dan kerja kita sebagai ibadah atau pengabdian kepada Tuhan. Ini sering kita kenal dengan istilah ibadah aktual. Setiap kerja dan karya kita hayati, kita maknai sebagai ibadah. Yang ketiga, kita hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita buang semua hal yang jahat. Kita buang semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita jauhi itu. Kita tolak itu semua. Dan kita hidup di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Dan yang keempat, berjaga-jaga dan siap sedia artinya kita menjadikan kehidupan yang kita jalani ini menjadi kehidupan yang berkualitas dan bermakna. Kita tidak membuang-buang waktu hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita tidak membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Sebaliknya, baiklah kita memuliakan nama Tuhan dalam seluruh hidup kita, dalam kerja dan karya kita, dalam sikap perilaku dan tutur kata kita memuliakan Tuhan. Dan kita juga boleh menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama manusia. Kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama manusia dan juga bagi seluruh makhluk hidup dan alam ciptaan Tuhan. Mahatma Gandhi pernah berkata, hiduplah seakan-akan engkau akan mati besok. Mari jalani hidup ini dengan penuh ungkapan syukur. Kita maknai hidup ini. Kita boleh menunjukkan kehidupan yang berkualitas. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah siap. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam sorga. Selamat pagi, selamat menjalani hidup yang bermakna dan berkualitas. Tetap berjaga-jaga dan siap sedia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kami tidak tahu waktunya, kami hanya diingatkan untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Tuhan, tolong kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami dengan hal-hal yang tidak bermakna. Kami tidak membuang-buang waktu yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menjadikan hidup ini menjadi berkat bagi sesama. Berkati warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.